Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Eko. Ya, pagi kembali dok. Kami di sini dari tim penggerak PKK Desa Adipura Kencana Ya. akan mewawancarai Mbak Eko tentang transmigrasi dari awal masuknya di Desa Adipura Kencana. Kepada Mbak Eko kami persilakan. Oh gitu, ya. Terima kasih kedatangannya ibu-ibu dari PKK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya aslinya Bapak Suyanto, cuma panggilannya Mbah Jindrot. Kami dari awalnya ingin menceritakan yang apa ibu ingin tahu. Kami asal usul dari Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi. Alhamdulillah dari tahun yang itu kami mendaftarkan transmigrasi. Kami pendidikan di Transito Kabupaten Banyuwangi. Lepas itu kami langsung dikirim ke Transito Surabaya. Dari Surabaya yang dari Banyuwangi itu ada 10 kakak. Kebetulan Pak Jenggot itu asli orang transmigrasi, sama Pak Y. Abdul Manan dan kawan-kawan yang lain jumlahnya 10 kakak. Lepas itu langsung ke Surabaya, ke transmigrasi lagi ke Transito, ada pendidikan sedikit, pengarahan-pengarahan. Lepas itu baru dikirim di transmigrasi Jakarta. Sudah dari Jakarta, alhamdulillah yang dari Jawa Timur ketemu lagi 15 kakak, itu pemberangkatan dari Ngawi. Alhamdulillah diantar sampai ke 20 sini yang jumlahnya 25 kakak. Itu pun selang sekian hari itu nanti itu langsung ambil undian. Alhamdulillah Pak Jenggot di RT 3, di RT 16 ini jalur 13. Rumahnya dulu Pak Jenggot nomornya itu 407. Itu cerita awal. Lepas itu sudah, terus akhirnya kita itu masih dalam pembinaan KUPT. Seingat itu Pak Jenggot itu pembinaan KUPT, belum ada kepala desa belum. Lepas itu ada gerakan itu dibikin kelompok, artinya kelompok. Ya alhamdulillah waktu itu Pak Jenggot termasuk kelompok lahan wetan ikut berkecimpung juga, ikut ngukur-ngukur juga. Masalahnya gini, dari pembagian awal yang dari undian tadi, rumahnya di sini cuma lahannya berpisah. Jadi dapatnya yang katanya itu masih katanya itu belum dapat. Katanya nanti 2 hektar dengan setengah hektar. Tapi yang setengah hektar dipecah 2 untuk lahan sendiri itu. Ceritanya lahan kasih sendiri. Tahu-tahu nyampe sini lahan itu masih berbentuk hutan, belum jadi lahan. Nah di situ Pak Jenggot membantu jadi kelompok tani. Tapi alhamdulillah dengan perjalanan hari-hari di situ alhamdulillah sudah tersusun. Jadi lahan setengah hektar itu berkurang dengan tapak rumah. Tapak rumah ini 20 kali 25. Artinya kalau hitungan kalau nggak salah, kalau orang sekolah itu mungkin 5 tumbuk ini untuk tempat ini. Cuma masalah dulu kondisi rumah itu, tapi ya sudah harus bersyukur. Alhamdulillah rumah itu kadang-kadang pintu dibuka tidak bisa. Karena yang di dalamnya itu belum diratakan, memang yang penting ditegak rumah tuh. Lepas itu masalah sudah nyampe di sini untuk masalah permakan, waktu itu kan masih belum ada kerja. Itu alhamdulillah dari pihak transmigrasi ataupun pemerintah itu membantu. Kalau nggak salah waktu itu kalau 1 tahun ya lebih dibantu permakan, mulai dari beras, mulai dari minyak, ikan asin juga, garam, itu minyak tanah. Kalau waktu itu masih minyak tanah itu alhamdulillah itu cukup. Nah lepas itu kalau untuk lampu waktu itu diesel belum ada, namanya orang transmigrasi. Terus PLN pun ya memang belum ada, memang belum masuk. Lampunya bikin lampu yang
orang bikin yang di laut itu. Jadi damar itu dibantu juga, dikasih sama pemerintah, dikasih kecil-kecil lampu itu. Kalau istilahnya itu lampu suluh. Lampu suluh orang mau cari ikan itu waktu itu. Ya, alhamdulillah jenjang waktu. Lepas itu terbentuklah itu Bapak Kepala Desa, tapi waktu itu masih PJS. PJS waktu itu kalau tidak salah itu seingat saya Letkol Bapak Ismail itu dari Transat Jawa Timur juga, insya Allah gitu. Banyak orang Transat di sini banyak. Alhamdulillah dengan perjalanan Pak PJS itu, Pak Ismail itu mulailah tersusun, artinya itu kekompakan ataupun program-program, mungkin program yang bukan ketentuan dari pemerintah, yang jelas program inisiatif Bapak Letkol Ismail itu. Alhamdulillah waktu itu perjalanan di desa kita ini, Desa Adipura Kencana khususnya itu, dan umumnya yang lain-lain untuk keamanan apa-apa, alhamdulillah di Desa Adipura Kencana ada permasalahan dikit wajar, namanya satu kampung aja juga ada permasalahan, apalagi itu adaptasi dengan rombongan-rombongan yang lain, karena ada rombongan yang dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah, terus Jawa Timur, ada yang dari lokal Jambi sini, ada yang dari Kerinci juga. Alhamdulillah Pak Jenggot nyampe sini itu terakhir itu masih saya catat di belakang, di papan itu, papan belakang tempat pembuangan air kecil itu tanggal 28 bulan 11 1995 itu kedatangan Pak Jenggot masuk rumah ini, saya catat. Makanya itu kan biar nantinya bisa diingat dengan anak-anak cucung kita dan lagi warga yang ada di 20. Nah, sudah kembali lagi ke pemerintahan lagi itu. Lepas itu ada dua orang pilihan. Yang satu Bapak Enden Setiadi yang dari Jawa Barat, pemberangkatan dari mana itu, pokoknya dari Jawa Barat. Yang keduanya Bapak Muhid, pemberangkatan dari Jawa Timur, serempak saya. Terus serempak saya itu ada titipan dari pemerintah termasuk dai. Satu, Mbah Yai Abdul Manan yang sekarang masih termasuk imam masjid sini, termasuk dai juga. Alhamdulillah ya, termasuk memang ditokohkan di sini tokoh agama. Terus yang kedua Pak Muhid. Sebetulnya saya ada tiga, yang satu Bapak Muhammad Yahari, tapi Pak Muhammad Yahari itu entah pemberangkatan dari mana, kalau tidak salah mungkin dari Bojonegoro. Itu kemungkinan. Nah, jenjang di situ terjadilah pemilihan kepala desa. Akhirnya untuk mengemban amanah itu dipercayakan kepada Bapak Enden Setiadi. Artinya kontesnya nilai yang ada lebih itu di Pak Enden Setiadi, rumahnya bawah saya ini. Pak Enden Setiadi itu asli pemberangkatan Jawa Barat. Dah itu sudah mulai berkembang, kegiatan banyak itu, Bu. Kegiatannya banyak, masalah keekonomian, terus masalah keagamaan, masalah ke anak-anak muda Karang Tarunanya itu, masalah kegiatan-kegiatan, artinya itu kegiatan leluhur. Nah, seperti di situ ada kegiatan waktu itu ya, kegiatan samproh itu sudah ada, robbana sudah ada, cuma waktu hadroh memang belum ada. Nah, terus lepas itu untuk kegiatannya dari kesenian ada kuda lumping. Waktu itu dari Bapak Sulami disambung lagi dengan Bapak Sumarti. Bahkan waktu itu ketuanya kuda kepang itu saya. Itu waktu di masa-masanya Mbah Sumarti, pengendangnya Pak Menyeng. Pak Menyeng itu saudara kita, memang ahli pengendang. Nah, lepas itu kegiatannya, ibu-ibunya itu keagamaannya. Keagamaan itu dari RT 1 sampai RT 16 itu pun bahkan diwajibkan. Harus ada yang khususnya ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapaknya kadang-kadang 3 RT jadi 1, 2 RT jadi 1 itu kalau bapak-bapaknya. Alhamdulillah itu. Untuk kegiatan pemudanya
Dari volleybalnya, sepak bolanya, badmintonnya, sebetulnya banyak yang potensinya tinggi anak-anak sini. Cuma masalah pembinaan aja yang kurang. Makanya di situ kalau turnamen itu dari awal Bapak Pengisian itu menang, tapi di belakang KO. Karena Pak Jenggot itu sering ikuti. Ya mudah-mudahan yang sekarang ini anak-anak itu bisa dibina dan lagi tidak lelet. Tuh kadang-kadang anak sekarang tuh lelet anak-anak itu. Jadi begadang-begadangnya. Terus lepas itu kegiatan-kegiatan sudah, tadi untuk keagamaan sudah, masalah olahraga sudah, masalah ekonomi. Waktu itu zaman awalnya sudah dipegang Pak Den Setiadi itu awalnya memang masih gede. Permasalahannya kabling itu belum terbagi. Terus saya nengok kabling waktu itu, wah prihatin betul. Kalau dari depan mungkin 4 batang, 5 batang atau 6 batang itu memang bagus. Lepas itu baru ke belakangnya. Makanya warga sini untuk penyambung hidupnya banyak yang kerja di pelaksana di PTP itu. Ya mandor-mandornya, asistennya saya kenal semua. Waktu itu malah mandor-mandor orang sini semua. Dah itu alhamdulillah itu untuk membantu perekonomian. Lepas itu mau negakkan koperasi memang sebetulnya bisa waktu itu, tapi yang dikelola yang belum ada. Tapi alhamdulillah karena jenjang Pak Den itu Den Setiadi waktu itu masalah ekonomi sudah dibagi, plasmanya itu adalah riwayat-riwayat yang kurang enak waktu masih kita warga ingin dibagi itu, tapi itu tidak perlu diceritakan. Bahkan itu untuk warga Bardum, bahkan sampai provinsi, sampai ke kepolisian itu udah tahu peristiwa-peristiwa gimana caranya warga itu cepat dibagi. Nah, lepas itu sudah dibagi, terbentuklah sedikit-sedikit akhirnya berkelompok-kelompok, terus bentuklah koperasi. Di waktu itu kooperasinya tetap koperasi BS, singkatan BS itu Bahar Satya. Dari periode yang pertama sampai yang sekarang belum berubah. Jadi di situ alhamdulillah perekonomian mulai lancar, ada kooperasinya. Nah, terus masalah kegotong royongan. Alhamdulillah kegotong royongan untuk warga khususnya Adipura Kencana itu seingat saya bahkan di situ Mbak Jenggot ikut terjun juga. Artinya Mbak Jenggot itu berani bicara tapi berani melaksanakan. Nah, lepas itu gotong royongan itu apalagi sekarang saya tengok itu kegotong-royongan khususnya untuk desa Adipura Kencana, Kadus 1 dan Kadus 2 nampaknya masih solid betul untuk kegotong royongan. Terus di sini masa-masa Pak Den Setiadi, ini masih Pak Den Setiadi ya, itu untuk tempat ibadah yang asli masjid ada 2. Masjid Baitur Rahman di Kadus 2, Masjid Darussalam itu juga di Kadus 2, cuma posisinya dia di tengah, Masjid Darussalamnya. Nah, lepas itu biar menyingkat waktu, penggantilah masalah jabatan kepala desa. Waktu itu Pak Den berhenti, itu ada jenjang sedikit, jeda sedikit selama sekitar 1 tahun, itu di PJS-kan lagi. Itu kalau nggak salah itu masih menantunya Bapak Kiai Didi Muhyiddin, itu namanya lalu M. Agus Wijaya namanya itu. Nah, sekarang orangnya sudah kembali ke daerahnya karena dia di daerah Lombok Mataram. Itu mungkin jenjang itu sekitar 1 tahun, tapi perjalanan masih mengikuti program-program yang berjalan. Dah pendek ceritanya sudah melalui itu akhirnya diadakan pilihan kepala desa lagi. Kepala desa lagi di situ yang menyalonkan itu berarti waktu itu 3 orang ya waktu itu. Kalau itu nggak salah 3 orang. Zaman Pak Iwan Suhrawati berapa? 3 orang ya yang menyalonkan. Pak Suhrawati, terus siapa itu? Pak Zainal, terus 1 Pak Adi Sudarno. Ya Pak Adi Sudarno.
Jadi di situ ada alhamdulillah untuk mengemban amanah dipercayakan, entah selisihnya berapa, yang jelas nilai tertinggi itu Bapak Suhrawati yang dipanggil Pak Iwan. Nah, perjalanan Pak Iwan alhamdulillah karena udah ada cermin yang dari depan tadi, makanya Pak Iwan tinggal melanjutkan, tapi alhamdulillah perkembangannya bukan makin menjatuh, akhirnya malah makin bagus. Dari pemudanya, dari keagamaannya, dalam segi kegotong royongannya, nah itu alhamdulillah itu makin bagus. Itu selama 1 periode. Lepas itu Pak Iwan habis periodenya, jabatannya habis, itu ada pilihan lagi. Akhirnya terpilihlah itu Bapak Haji Muhammad Basori. Alhamdulillah Pak Haji ini pas kebetulan itu 1 RT dengan saya, 1 RT. Dalam perjalanan Bapak Muhammad Haji Basori, alhamdulillah karena cermin yang awal itu sudah ada, dilanjutkan lagi. Kalau perubahan tidak ada, dilanjutkan lagi, bahkan malah kegiatannya itu ditambah. Apalagi sekarang kalau ada kegiatan seperti lomba-lomba itu, kalau tingkat desa insya Allah tetap kita muncul hadir, itu setahu saya. Gerakan Ibu PKK alhamdulillah bagus juga. Apalagi fatayatnya, muslimatnya, terus fatayatnya, bahkan sekarang itu sudah ada hadrohnya. Hadroh nada dari ibu-ibu, tapi alhamdulillah sudah layak dijual, artinya dipasarkan sudah layak. Terus masalah swadaya masyarakat. Dari awal seingat Mbah Jenggot itu, kalau untuk swadaya masyarakatnya alhamdulillah. Desa Adipura Kencana Unit 20 itu mulai dari PJS sampai ke Kades, terus PJS lagi, ke Kades lagi, alhamdulillah. Bahkan masjid yang 2 ini, seingatnya Mbah Jenggot, masjid 2 ini swadaya dari masyarakat. Dengan swadaya masyarakat, panggilan nurani, seandainya masjid ini mau ngecor itu aja, itu dari masyarakat muncul. Oh kalau mau ngecor udahlah Pak, ini aku mau nitip pasir. Ada lagi pasir itu harganya sekarang itu 1.200.000, karena dengan kepedulian warga Adipura Kencana, sudah Pak aku minta aja Mbah 500 saja, yang penting untuk beli pasir, beli solar dengan makan sopir. Itulah pedulinya warga Adipura Kencana. Nah, terus lanjut masalah swadaya tadi sudah. Perekonomian ini alhamdulillah dari awal hingga sekarang, dari mulai kecil besar sampai sekarang alhamdulillah kalau perekonomian nampaknya sudah makmur. Itu harus perlu disyukuri, karena dulu dari program pemerintah lewat transmigrasi, rumah kita dulu cuma 6x6. Awalnya 6x6 itu pun rumah ya artinya, tapi sudah bersyukur toh walaupun catokannya cuma catok tempel, karena di situ mungkin ya untuk menghemat masalah biaya ataupun pemborong itu mungkin borongannya kecil, makanya yang penting bisa tegak 6x6 itu. Ya alhamdulillah dari Kades pertama PJS Pak Ismail itu letkol itu dari Transat, terus disambung dengan Pak Ndin Setiati, terus disambung lagi PJS Pak Lalu tadi cuma 1 tahun, disambung lagi dengan Bapak Suhrawati, terus disambung lagi dengan Bapak Muhammad Basori. Alhamdulillah perasaan Mbah Jenggot sebagai orang tua bisanya cuma caci menyaci, mungkin marahi, tapi merasakan kedinginan. Artinya kesenangan orang tua itu dari jenjang awal sampai sekarang alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kami bicara ini seingat saya. Kalau yang nggak ingat mungkin nanti bisa disambung lagi, biar ini nanti didengarkan dari
anak-anak cucung kita ataupun warga di unit 20, sebetulnya itu yang mau dicipta itu masih banyak lagi. Mungkin itu ada kurang lebihnya Bu, pembicaraan saya sama bapak-bapak yang hadir ini kami mohon maaf betul, karena Pak Jenggot sak dermo artinya cuma bicara, artinya bicara yang seingat Pak Enggot. Yang jelas keingatan orang tua itu ada yang lupa, tetap kami mohon maaf. Kalau memang nanti perlu disambung lagi lain kali, ibu-ibu PKK perangkat desa nanti kesini lagi, ataupun cari keseruan yang lain yang bisa nyambung dari sadar dari keagamaannya, berarti sampai nanti ke tempat Pak Yai Abdul Manan. Mungkin itu Bu, Bapak, kami akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mbah Enggot telah menyampaikan sejarah transmigrasi Adipura Kencana dari awal hingga akhirnya, suka dan dukanya transmigrasi di Desa Adipura Kencana. Saya Nur Laila dan Ketua Tim Penggerak PKK Bu Hajah Sarah Teningsih mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Dan sekalian pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.